Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Baik ya, hari ini saya akan membuat video pengajaran untuk mata kuliah kewirausahaan agribisnis ya, dengan tema eh, materi yang akan saya ajarkan adalah tentang ide kreativitas dan inovasi ya. Jadi adik-adik, sebagaimana yang kita tahu ya, bahwa dalam usaha atau melakukan kegiatan kewirausahaan itu ide menjadi salah satu hal penting yang harus kita diperhatikan ya, serta inovasi apa yang akan diberikan untuk usaha yang akan kita jalankan. Baik, masuk materi berikutnya. Nah, di sini ada deskripsi dari mata kuliah, di mana materi ini akan membahas mengenai pentingnya ide, kreativitas, dan inovasi dalam membangun dan mengembangkan usaha di bidang agribisnis. Mahasiswa akan diajak untuk memahami proses menciptakan ide bisnis, mengasah kreativitas, serta menerapkan inovasi untuk menciptakan nilai tambah pada produk layanan agribisnis. Nah, jadi adik-adik dengan adanya materi ini diharapkan nanti adik-adik bisa menimbulkan ide atau kreativitas inovasi untuk usaha yang akan dibuat. Nah, jadi dalam mata kuliah kewirausahaan agribisnis ini, adik-adik diharapkan bisa membuat satu ide usaha yang akan dijalankan sampai akhir perkuliahan di pertemuan kita ke-18 nanti. Oke. Berikutnya tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah menjelaskan konsep ide, kreativitas, dan kewirausahaan. Yang kedua adalah mengidentifikasi peluang usaha agribisnis melalui pendekatan kreatif. Yang ketiga adalah mengembangkan ide inovasi berbasis potensi lokal dan tren pasar. Nah, jadi adik-adik, saya harapkan ya, ide bisnis yang adik-adik akan terapkan di sini adalah yang saat ini sedang tren. Nah, ya, jadi maksud saya adik-adik ingin punya usaha, kira-kira yang saat ini sedang banyak dan kira-kira pangsa pasarnya banyak ya. Jadi tidak hanya yang kalaupun makanan, misalnya yang tidak hanya anak-anak muda yang mengkonsumsi, tapi orang tua dan anak-anak pun bisa. Contohnya apa? Ya, contohnya salah satunya adalah produk dimsum ya, dimsum makanan atau produk kopi ya. Saat ini adik-adik sudah sering ya melihat banyaknya pemasaran atau ide pemasaran kopi keliling ya, dibandingkan kita harus ngopi di brand besar ya, seperti Starbucks dan sebagainya. Mungkin rasa kopi keliling itu pun tidak jauh beda ya, dengan komponen isi dan lain sebagainya ya. Cuma memang konsep yang diberikan adalah harga yang ramah pastinya oleh para pembisnis. Nah, itu saya harapkan bisa menjadi eh, ide pikiran dari adik-adik untuk membuka peluang usaha yang akan kita laksanakan selama pembelajaran kewirausahaan ini. Yang keempat adalah adik-adik bisa menerapkan metode berpikir kreatif dan inovatif dalam menyusun proposal, di mana proposal usaha ini adik-adik wajib membuat satu proposal satu orang ya, di mana ide usaha yang akan adik-adik jalankan mulai dari proposal hingga nanti pemasaran itu satu produk yang jelas. Jadi di ide ini adalah penuangan dari isi proposal yang harus di adik-adik terapkan dan adik-adik jelaskan. Ya. Selanjutnya di sini ada pengertian dan peran ide dalam kewirausahaan ya, di mana ide adalah gagasan awal untuk menciptakan produk atau jasa yang memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pasar. Dalam kewirausahaan agribisnis, ide ini bisa berasal dari pengamatan terhadap proses pertanian, masalah di sektor pangan atau kebutuhan konsumen modern ya, di mana yang saya jelaskan tadi ya, saat ini Indonesia termasuk yang konsumtif ya, dan juga bahasa anak-anak zaman sekarang ini adalah FOMO ya. Ya, salah satunya mungkin yang agak banyak kemarin itu makanan roti ya, croissant ya. Mungkin adik-adik sempat melihat ya bagaimana antrian orang-orang ketika ingin mencoba produk croissant tersebut ya. Cuma saat ini ya karena sudah hilang tren ya, ya hilang juga bukan hilang, produknya masih ada. Cuma pangsa pasarnya juga masih ada, tapi pembelinya mungkin mulai sudah berkurang karena sudah banyak sekali pemasaran croissant-croissant yang ada. Cuma kopi ya, salah satu contoh kopi juga tadi saya sebutkan bahwa
kopi keliling itu merupakan salah satu ide di mana mungkin dulu hanya satu dua gerobak ya. Sekarang di Palembang itu adik-adik juga sudah bisa melihat berapa banyak kopi keliling yang bisa adik-adik temui ya. Contohnya mungkin di sekitaran kampus kita dan juga misalnya di arah mall dan keramaian lain sebagainya. Karena kita di sini adalah mahasiswa agribisnis pangan, diharapkan bisa mengolah ya, mengolah makanan atau dari produk hasil agribisnis tadi, di mana di sini adalah hasil pertanian ya, bisa jadi buah bisa jadi keripik ataupun limbah pertanian yang belum dimanfaatkan dijadikan pupuk organik atau pakan ternak. Berikutnya adalah adanya kreativitas dalam agribisnis ya. Jadi di mana kreativitas ini sangat dibutuhkan oleh adik-adik untuk membuat satu ide usaha. Ya. Di mana kreativitas ini adalah mampu untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang baru dan menghasilkan solusi atau produk yang unik. Nah, tadi ya, produk yang unik ini perlu digarisbawahi. Nah, jadi tidak hanya yang saya contohkan saja, adik-adik bisa searching ya. Sekarang media sosial sangat banyak ya, bahkan ada yang bilang mungkin kayak tadi ya, kayak croissant. Mungkin sekarang belum udah nggak viral lagi, tapi nanti berikutnya di tahun depan bisa jadi makanan tersebut dengan desain terbaru, dengan olahan terbaru eh, akan booming lagi dan banyak peminatnya seperti itu ya. Jadi makanya adik-adik harus pintar-pintar melihat gitu ya pangsa pasar seperti apa. Makanya kreativitas itu juga sangat diperlukan, mulai dari desain produk, kemasan. Ada juga ya yang sekarang sering pada bilang tuh apa produk Cimehong ya. Nah, Cimehong itu salah satu dia ngebrand barangnya dengan harga mahal, walaupun harga itu biasa. Cuma orang-orang banyak mau mencoba makanan dari Cimehong. Kenapa? Iya, karena dia sudah punya brand dalam arti brand dirinya sendiri dengan produk-produk. Karena kalau dia bilang menamakan produknya adalah produk-produk premium, ya seperti itu. Cuma mungkin ya itu yang harus adik-adik pelajari dari media sosial ya, bagaimana cara mereka memasarkan produk, mendesain produk, kemasan, sehingga mendistribusikan hingga sampai ke pelanggan. Nah, itu bisa dicontoh ya adik-adik ya. Berikutnya di sini adalah inovasi dalam usaha agribisnis, ya, di mana inovasi ini adalah mengubah ide menjadi produk atau layanan yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi. Nah, di mana tadi ya kita bisa mengubah beberapa produk jadi keripik dan lain sebagainya, ya, yang biasanya pisang. Pisang yang hanya biasa kita olah atau kita makan secara langsung, tapi kita olah secara keripik. Itu biasanya akan meningkatkan daya jual atau meningkatkan harga dari pisang tersebut. Makanya itu perlu inovasi tadi. Jadi ada peningkatan harga ketika kita sudah mengolah makanan tersebut menjadi barang yang lebih terinovasi. Di agribisnis ini juga adik-adik harus bisa bersaing ya, karena di mana yang saya bilang tadi bahwa beberapa manusia saat ini atau orang saat ini itu lebih mengedepankan adanya pangan sehat, organik dan sustainable atau berkelanjutan. Contohnya di sini untuk inovasi dari jagung ya, ada popcorn sehat, terus melaksanakan inovasi proses contoh pengeringan buah dengan teknologi surya juga bisa, pemasaran juga menggunakan media, marketplace atau lokal. Selanjutnya adalah inovasi model bisnis menjual hasil tani dengan sistem pre-order atau dengan sistem media sosial, pre-box ya udah banyak sekarang usaha-usaha orang menjual produk hasil pertanian dengan di packaging lebih cantik dan dijual kembali daripada menjual seperti kelontong pasar. Lebih tepatnya kan banyak yang di dengan ide-ide bisnis yang seperti ini orang di rumah tinggal duduk pesanan tinggal diantar. Nah itu lebih salah satunya ya. Berikutnya di sini ada proses menciptakan ide hingga menjadi peluang, nah, di mana adik-adik ya nantinya untuk mengembangkan ide itu yang pertama adalah harus mengidentifikasi kebutuhan atau peluang pasar, di mana dilihat juga bagaimana peluang pasar yang saat ini dilihat ya, apakah peminatnya banyak atau peminatnya sedikit, kalangan anak-anak atau kalangan dewasa. Terus yang kedua adalah pengumpulan ide kreatif ya, di mana di sini harus lihat apa saja yang bisa kita kembangkan dari ide awal atau usaha. Kelayakan juga harus dihitung, SWOT dan lain sebagainya. Penyusunan model bisnis juga kita harus perhitungkan untuk menjalankan satu usaha.
Validasi pasar dan perhitungan sederhana juga kita harus tahu ya agar usaha yang kita jalankan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya juga harus ada prototipe dan pengujian di awal usaha yang akan kita jalankan. Oke. Adik-adik, mungkin untuk ide kreatif dan inovatif materi saya hari ini, saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga video ajar ini bisa diterima adik-adik sebagai penambahan ide kreatif untuk materi kita selanjutnya. Oke, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.